Ziarah kalau untuk memberikan salam dan kemudian mendoakan mereka, bagus. Tapi kalau minta kepada mereka, meyakini mereka sebagai Tuhan, nah ini yang kami permasalahkan. Nah sekarang kita mau tanya, yang menganggap orang kuburan sebagai Tuhan siapa? Ya kan bukan kami. Kau cari orang lain, jangan jadikan kami sebagai objek. Nah inilah kadang kurang teliti di dalam memahami teks, sehingga mereka menjadikan teks yang seharusnya untuk orang kafir dia turunkan untuk orang muslim. Naudzubillah min dzalik. Dengan ini dia banyak mengeluarkan orang muslim dari agama Islam. Nah, ini sangat bahaya. Makanya aliran ini sekarang, aliran ini itu di Arab Saudi sana sudah mulai dibuang-buang. Sudah mulai tidak diakui. Sudah mulai mereka sudah tidak dilibatkan dalam banyak hal. Mengapa? Karena sudah banyak orang yang sadar, banyak orang yang kembali kepada Allah. Jadi kalau mereka mengajak kita kepada tauhid, ngajak kita kembali kepada tauhid, eka tu yang sebenarnya harus kembali. Kami ini memanglah tauhid, nak kembali kemana lagi? Ulama yang disebutkan oleh Abu Yamaliki di sini ada sekitar 13 ulama dari beragam madhabnya. 13 ulama dari beragam madhabnya disebutkan oleh Abu Yamaliki untuk menguatkan bahwa ziarah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya itu adalah ketaatan. Nah kemudian di dalam beberapa pendapat para ulama ini ada sebagian dari mereka memuat satu cerita di mana ada seseorang yang tugasnya menjaga makom mulia baginda Rasulullah SAW di kota Madinah. Pada saat ia menjaga, kedatangan seseorang Badui atau orang yang berasal dari pelosok kampung. Dia ziarah dengan polos, tidak ada baca doa pakai resmi-resmi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Khalilullah. Baca dulu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, berziarah kepada Nabi dengan menundukkan, dengan membaca salawat terlebih dahulu, kemudian mengucapkan salam. Nah ini orang dari pelosok ini dia datang, langsung saja dia mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Sami'tullaha yaqul, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya mereka pada saat melakukan kezaliman terhadap diri mereka mendatangimu, mendatangi siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaghfirullah, dan kemudian pada saat mereka selesai melakukan kezaliman atau dosa mereka, mereka datang kepadamu dan meminta ampun kepada Allah. Artinya datang dulu kepada baginda Rasulullah. Nah, kata-kata datang ini kata para ulama, datang di waktu beliau masih hidup ataupun datang setelah beliau sudah wafat itu sama saja. Karena kita meyakini baginda Rasulullah tidak mati. Arti tidak mati di sini, beliau tetap hidup walaupun sudah pindah dari alam nyata. Kita meyakini beliau hidup, hanya pindah alam dari alam dunia ke alam barzakh, dan kehidupan beliau lebih sempurna daripada kehidupan beliau yang sekarang, yang sebelumnya. Nah, untuk itu pada saat Allah menyatakan, kalau seandainya manusia umat Nabi Muhammad yang melakukan kesalahan atau dosa kemudian mendatangi engkau wahai Muhammad. Nah, ini kata ulama, mendatangi Nabi Muhammad itu Allah tidak menyebutkan apakah datang di masa hidup Nabi atau datang setelah wafat Nabi. Nah, untuk itu karena lafaz dan takbir ayat ini terbuka, umum, mutlak, maka siapa-siapa yang datang kepada baginda Rasulullah meskipun Rasul sudah wafat, maka sama saja, tetap masuk di dalam ayat ini. Jadi ayat ini menegaskan
bahwa siapa yang datang kepada baginda Rasulullah kemudian meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasulu, dan kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuknya. Artinya setelah dia datang kepada Nabi, dia mengucapkan istighfar dan Nabi pun memintakan ampun untuknya, lawajadullaha tawwabar rahimah. Pasti kalian akan mendapati Allah Maha penerima taubat dan Maha kasih sayang. Artinya apa? Orang yang datang kepada Nabi, beristighfar kepada Allah, dimintakan ampun oleh Rasulullah, pasti diterima taubatnya dan akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia, si Arabi ini, siapa? Orang yang datang dari pelosok kampung ini datang berziarah kepada baginda Rasulullah. Setelah dia ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, aku mendengar Allah berfirman bahwa siapa saja yang datang kepadamu dan seterusnya. Kemudian dia katakan, wa qad ji'tuka mustaghfiran li dzambi. Dia ajak bicara baginda Rasulullah. Dia katakan, aku datang ke sini ya Rasulullah untuk meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosaku. Aku datang kepadamu ya Rasulullah untuk meminta ampun akan dosa-dosaku. Mustashfi'an bika ila rabbi, dan menjadikan engkau sebagai penolongku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta menjadi Rasulullah sebagai wasilah. Kata orang ini, dia bilang, aku datang ke sini ya Rasulullah setelah mendengar dan tahu ayat tadi bahwa siapa saja yang punya dosa datang kepada baginda Rasulullah minta ampun kepada Allah, maka aku datang ke sini ya Rasulullah. Aku datang ke sini untuk minta ampun kepada Allah dan menjadikan engkau sebagai wasilah. Kemudian dia menyebutkan satu puisi di mana bait syair puisi ini sampai sekarang masih tertulis di maqam mulia baginda Rasulullah SAW. Jadi ada tiang Hujrah An-Nabawiyah, ada tiang ya. Jadi kalau misalkan ini kiblat, di sini maqam baginda Rasulullah, ada dua tiang seperti ini. Nah, di tiang itu ada nanti kayak list, ada list tulisan kecil. Apa isi tulisannya? Isi tulisannya adalah bait puisi orang Badui yang dari pelosok ini, yang pada saat dia berziarah kemudian dia menyebutkan dua bait puisi ini. Apa itu? Ya khairu man dufinat bil qa'i a'dhumuhu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu. Kata orang Badui ini, dia bilang, wahai sebaik-baik manusia yang dimakamkan, mandufinat bil qa'i a'dhumuhu, tulang belulang yang paling mulia, dia bilang, adalah tulang belulangmu ya Rasulullah, adalah jasadmu ya Rasulullah. Dia katakan, wahai zat yang tubuhnya adalah tubuh yang paling mulia, dan dengan tubuhmu yang mulia tersebut semua tanah ini menjadi wangi, kata si Badui ini tadi. Nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu, aku dan jiwaku aku tebus untukmu ya Rasulullah, aku jadikan tebusan untukmu ya Rasulullah, dan untuk kuburan yang engkau berada di dalamnya. Fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Dia katakan di dalamnya ada kehormatan, di dalamnya ada kedermawanan, di dalamnya ada kemuliaan. Di dalam kuburan baginda Rasulullah SAW, kata orang Badui yang berasal dari pelosok ini, dia seakan-akan menganggap tidak ada perbedaan antara Nabi yang sudah wafat dan Nabi yang belum wafat. Dia datang ziarah seakan-akan tidak ada yang terjadi terhadap baginda Rasulullah SAW. Dan apa yang terjadi? Suman sorafal a'rabi, pulang Badui ini ke rumahnya. Di perjalanan orang ini belum terlalu jauh, si penjaga kubur ini, si penjaga makom baginda Rasulullah SAW tertidur. Kemudian dia bermimpi melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya dia melihat baginda Rasulullah memanggilnya. Wahai Utbi, kata baginda Rasulullah, susul orang Badui yang datang dari pelosok tadi, yang barusan berziarah, menyebutkan dua bait syair tadi.
Beri dia kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosa-dosanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Cerita ini dimuat oleh ulama madhab Hambali di dalam kitab yang sangat terkenal, Al-Mughni. Kitab Al-Mughni di dalam madhab Hambali merupakan kitab rujukan. Nah, jadi cerita ini dimuat oleh Imam Ibn Qudamah. Imam Ibn Qudamah merupakan salah seorang ulama terpopuler di kalangan madhab Hambali. Beliau menceritakan kisah ini, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang memuat kisah ini karena di dalamnya ada kabar gembira untuk siapa saja yang datang berkunjung berziarah kepada baginda Rasulullah, maka dia pasti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada lagi di mana ulama dari Hambali juga. Jadi di dalam madhab Hambali ini ada ulama namanya Ibn Qudamah, dan Ibn Qudamah di dalam madhab Hambali ini ada dua. Ada Ibn Qudamah yang mengarang kitab Mughni, ada Ibn Qudamah yang mengarang Asyarhul Kabir. Nah, kalau tadi cerita tadi dimuat oleh Ibn Qudamah yang mengarang kitab Al-Mughni. Nah, adapun Ibn Qudamah yang satunya lagi menceritakan, dan kemudian beliau menyebutkan, kalau kau datang ke makom baginda Rasulullah, maka bacalah seperti apa yang dibaca oleh orang Badui tadi, orang pelosok tadi. Apa yang kau baca? Ucapkan, Allahumma innaka qulta, ya Allah, engkau berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Dan aku telah datang kepadamu ya Rasulullah, wa qad ataituka mustaghfiran min dzunubi mustasfi'an bika ila rabbi. Aku datang karena ingin dimintakan ampun. Aku datang ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah. Fa as'aluka ya Rabb an tujiba lil maghfirah kama aujabtaha liman atahu fi hayatihi. Maka kata Ibn Qudamah, sehendaknya dia membaca doa ini, aku meminta kepadamu ya Allah untuk memberikan kepastian di dalam pengampunanku sebagaimana engkau memberikan pengampunan kepada siapa-siapa saja yang datang kepada Rasulullah semasa hidupnya. Allahumma ja'alhu awwala syafi'in wa anjahas sa'ilin wa akramal awwalin wal akhirin birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kemudian Imam Ibn Qudamah memberikan arahan. Kadang orang berziarah tapi tidak tahu adab dan tata keramah pada saat berziarah. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mengusap kuburan. Mengusap kuburan. Kalau kita berziarah, kadang-kadang ada orang yang sedih dengan sendirinya, dia pegang nisan kuburan ibunya, nisan kuburan ayahnya dengan sendirinya tanpa ada apa? Tanpa ada yang memerintahkan. Nah, sekarang kata para ulama, mengusap kuburan tersebut sebaiknya tidak usah dilakukan. Terlebih kalau itu yang kita ziarahi adalah para wali-wali Allah. Mengapa? Nah, alasan mereka seperti ini. Mereka itu hidup di dalam kuburan mereka. Dan sebagaimana kita diperintahkan untuk beradab dan berakhlak kepada mereka pada saat mereka hidup, maka begitu juga pada saat mereka sudah wafat, kita juga diperintahkan untuk berakhlak. Nah, di antara akhlak dan adab, kita tidak mengusap-ngusap kuburan mereka. Sebagaimana kalau seandainya mereka hidup, masa kepala kita gini-gini? Kan tidak ada macam itu juga nak nyari berkah. Tangannya kita cium, tapi kalau kepalanya kita usap-usap, kan lain lagi nih ceritanya. Nah, ini pendapat ulama yang mengatakan sebaiknya tidak usah. Tapi mereka pakai kata-kata sebaiknya tidak usah. Berarti tidak haram. Bagi yang masih melakukan, menurut pendapat ulama ini, ya mereka hanya tidak memperkenankan saja. Jadi tidak ada masalah. Nah, ada lagi grup ulama lain, di antaranya Imam Ahmad bin Hambal, itu pernah ditanyakan tentang
orang-orang yang mengusap kuburan para nabi, para wali pada saat mereka berkunjung dan berziarah. Kata Imam Ahmad, la arabihi ba'san. Tak ada masalah, kata Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hambal termasuk orang yang tidak mempermasalahkan. Nah, yang penting tadi, pada saat kita berziarah, tujuan dari berziarah tersebut kita harus perhatikan. Kita berziarah untuk apa? Lihat, berziarah untuk mengingat kematian. Makanya pada saat berziarah jangan cengengesan. Pada saat berziarah jangan terlalu banyak ngobrol. Terlebih-lebih lagi pada saat nguburkan orang. Nguburkan orang, dia lihat mayat dimasukkan ke dalam liang dan dia masih sempat tertawa. Seakan-akan yang mati ini cuma ini saja. Dia tidak mati nanti. Kita ini kadang-kadang pada saat kita menguburkan orang, kita lupa kalau nanti pada suatu hari apa yang kita lihat ini akan terjadi pada diri kita. Jadi sekarang kita mengangkat jenazah mereka dan akan datang hari jenazah kita yang diangkat oleh orang-orang. Hari ini diumumkan si fulan bin fulan meninggal dunia dan akan datang hari akan diumumkan nama kita yang diumumkan di masjid. Jadi kalau kita hadir di dalam tempat-tempat yang seharusnya di situ kita ingat Allah, kita takut kepada Allah, kita takut kepada kematian tersebut, mempersiapkan hal-hal untuk kematian tersebut, maka seharusnya kita posisikan diri kita. Jadi jangan di semua tempat kita samakan. Masuk kuburan beda. Seharusnya kita mengambil ibroh, mengambil pelajaran. Lah, engkau akan seperti ini. Coba kau lihat, sekarang pada saat engkau melintasi kuburan, apakah ada dari kita pada saat melewati kuburan memperhatikan, melihat, bangga dengan kuburan? Tidak, kita lewat kuburan lewat begitu saja. Dan nanti pada saat kita dikuburkan begitu juga. Tidak akan ada orang yang akan ingat kepadamu kecuali orang-orang yang dulu pernah kau lakukan kebaikan kepada mereka. Dan itu pun mungkin nanti cuma setahun sekali, hari raya Idul Fitri mereka berkunjung kepada kita. Bayangkan kalau kita tidak diingat oleh orang lain karena kebaikan dan manfaat yang kita berikan kepada orang lain, lalu siapa yang akan kita harapkan untuk berziarah kepada kita, yang akan mendoakan kita? Nah, jadi perlu kita renungkan bahwa ada hal-hal yang seharusnya kita lakukan dengan akhlak dan adab serta tata krama, di mana pada saat kita berziarah, pada saat kita menguburkan jenazah, maka seharusnya di posisi tersebut tidak pantas kita tertawa-tertawa dan terbahak-bahak. Tidak pantas. Apalagi pada saat prosesi penguburan, dia berdiri dan melihat jenazah dimasukkan ke dalam liang dan dia masih tertawa, seakan-akan dia jauh dari yang namanya kematian. Naudzubillah min dzalik. Makanya dalam hal ini pada saat kita berziarah ada arahan-arahan di mana para ulama mengatakan seharusnya tujuan kita diantaranya mengingat bahwa sebagaimana ini kuburan-kuburan yang saya lihat ini sekarang, mereka sudah tidak lagi dihargai oleh orang, sudah tidak lagi dilihat oleh orang, maka lihatlah nanti suatu hari engkau pun berada di tempat ini, engkau pun berada di dalam kuburan, dalam tanah yang di dalamnya hanya ada cacing-cacing yang akan memakan tubuh. Nah, jadi kata mereka para ulama, di antara arahan mereka kalau berziarah kubur maka ingat kita pun akan mati. Kedua, kalau berziarah kubur beri salam kepada orang-orang kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pendek, gak panjang. Gak usahlah pakai doa-doa yang panjang-panjang kalau udah hafal. Assalamualaikum minimal. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Walaupun banyak cara salam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak hafal cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Setiap lewat kuburan ucapkan salam kepada mereka. Ucapkan salam kepada mereka dan setelah itu doakan mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Maka kirimkan Fatihah untuk mereka. Al-Fatihah ila jami'i arwahil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal
wal muslimat anallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum bisirril Fatihah. Selesai baca Fatihah, setiap kita melewati kuburan kirimkan hadiah untuk mereka. Nah, ini termasuk satu kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, dengan melakukan hal yang demikian, maka insya Allah nanti pada saat kita meninggal pun akan ada orang-orang yang ingat kepada kita, akan ada orang-orang yang mengirimkan Al-Fatihah kepada kita, akan ada orang-orang yang mengirimkan doa untuk kita. Nah, kemudian di antara arahan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah setelah beliau mengatakan tidak dianjurkan untuk, lihat bahasanya, bahasa beliau, tidak dianjurkan untuk mengusap kuburan. Bahasanya lihat, bukan diharamkan untuk mengusap kuburan, enggak. Ini bahasanya para ulama, tidak dianjurkan. Kalau ada yang mau mengusap, masalah enggak? Tidak masalah. Jadi masalahnya cuman mereka hanya tidak menganjurkan. Kemudian beliau mengatakan, qala al-Athram, ulama dari kalangan Hambali mengatakan, aku melihat ulama dari kota Madinah, mereka tidak pernah mengusap kuburan baginda Rasulullah kalau ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka akan berdiri agak jauh, kemudian mereka mengucapkan salam. Kemudian beliau mengatakan, qala Abu Abdullah wa hakadha kana Ibnu Umar yaf'al. Begitu juga sahabat Nabi Abdullah bin Umar Ibnul Khattab melakukan. Beliau tinggal di kota Madinah. Setiap masuk masjid Nabi, maka apa yang beliau lakukan? Beliau pasti salam kepada Rasulullah, salam kepada Abu Bakar As-Siddiq, salam kepada ayah beliau Umar Ibnul Khattab. Setiap masuk ke masjid, yaqumuna min nahiyatin fayusallimun. Qala ammal mimbar. Nah, itu pembahasan kuburan, mengusap kuburan. Jadi yang ngusap tidak masalah, tapi perlu diketahui kalau ditanya sama orang itu tidak dianjurkan. Kemudian adapun mimbar baginda Rasulullah SAW, tadi kuburan, mimbar ada di samping makom baginda Rasulullah. Jadi antara makom baginda Rasulullah dan mimbar inilah yang dinamakan raudhah. Ini yang dinamakan raudhah. Nah, ini mimbar, ini makom baginda Rasulullah. Ya, jaraknya kurang lebih dari sini ke pintu itulah, kurang lebih dari sini ke pintu itu. Jadi dari makom baginda Rasulullah ke mimbar mungkin kurang lebih segitu, atau lebih luas lagi. Nah, itu mimbar baginda Rasulullah SAW misalkan. Nah, adapun mimbar, maka kata para ulama, ada dari mereka yang melihat Abdullah bin Umar sengaja memegang arah tempat duduk baginda Rasulullah pada saat beliau duduk di mimbar. Nah, sekarang kalau ini mimbar, itu kan tempat duduk. Nah, kalau di zaman Rasulullah kan otomatis itu diduduki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dilakukan oleh Ibn Umar? Dia letakkan tangannya ke tempat duduk baginda Rasulullah SAW, ke tempat duduk di atas mimbar. Kemudian dia letakkan di atas wajahnya. Jadi Abdullah bin Umar meletakkan apa yang tempat yang diduduki oleh baginda Rasulullah di atas mimbar, kemudian dia letakkan di atas wajahnya. Jadi sebenarnya kalau masalah ngambil berkah, nyium tangan ulama, kemudian ngambil berkah dari air, ngambil berkah dari tempat yang baik, itu sebenarnya ada di zaman Rasulullah SAW. Ada di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka pun banyak sekali kisah-kisah, dan sudah lewat kisah-kisah tentang pengambilan berkah dari tempat, dari masjid, dari rambut, dari darah, dari air, bahkan air apa? Air kecil baginda Rasulullah SAW. Ada sahabat-sahabat yang meminumnya, dan itu suci kata para ulama. Ulama sepakat itu suci. Jangan kau samakan dirimu dengan baginda Rasulullah SAW. Keringatnya pun dijadikan minyak wangi oleh para sahabat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dari cerita-cerita ini ada beberapa yang ingin kita ambil dari cerita-cerita ini. Di antaranya tadi cerita seorang badui yang datang kepada baginda Rasulullah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dengan harapan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin ayat suci Al-Qur'an itu pasti benarnya. Dia yakin Allah mengatakan demikian, yang punya dosa datang kepada Rasulullah, minta ampun kepada Allah, dan insya Allah Rasulullah akan memintakan ampun untuk kita, maka pulang dalam keadaan bersih murni seperti bayi yang baru lahir. Ya, mungkin itu adalah kesimpulan dari para ulama-ulama yang 13 yang disebutkan oleh Abu Buya Maliki di dalam kitab beliau. Jadi pembahasan yang beliau bahas di sini, mengapa beliau menyebutkan 13 para ulama ini untuk menguatkan argumen. Jadi dengan 13 ulama, tokoh ulama besar dari beragam madhab mengatakan ziarah Nabi itu dianjurkan, dan pergi untuk ziarah Nabi saja itu boleh, tidak dilarang, tidak seperti pendapat Ibn Taimiyah. Nah, ulama-ulama ini meluruskan bahkan pendapat Ibn Taimiyah itu salah. Mereka mengatakan, mengapa salah? Karena hadis tersebut tidak seharusnya dimaknai dengan makna yang dimaksudkan Ibn Taimiyah, dengan bukti hadis-hadis lain. Nah, kemudian Ibn Taimiyah ini menyebutkan, memang jadi yang sekarang kita dengar dari mana? Dari tokoh-tokoh Wahabi atau Salafi sekarang, mereka mengambilnya dari sini semuanya. Dari apa? Dari pendapat Ibn Taimiyah. Jadi sama persis pendapat mereka, di mana mereka mengatakan bahwa yang namanya ziarah itu, kata mereka, orang berziarah itu ada ziarah ahli tauhid, ada ziarah ahli syirik, kata mereka. Adapun ahlu tauhid, mereka berziarah, ziarahnya mereka itu untuk doa dan salam. Dan adapun ahlu syirik, mereka berziarah sedangkan mereka bernazar, mereka berziarah, mereka sujud untuk kuburan, mereka berziarah, mereka berdoa minta kepada orang yang ada di kuburan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mencintai orang yang ada di dalam kuburan ini seperti kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, kata Ibn Taimiyah. Dan mereka menjadikan orang-orang yang mereka ziarahi ini seperti syarikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Buya Maliki di akhir, beliau katakan, saya kira tidak ada orang muslim yang berziarah sujud ke kuburan, itu gak ada, kata beliau. Dan kita sepakat bahwa kalau ada orang sujud di kuburan, dia menganggap itu sebagai Tuhannya, dia cintai sama seperti cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari kita, bahkan bukan ulama pun akan tahu kalau itu pekerjaan syirik. Orang datang ke kuburan, dia tahu bukan ini Tuhan, bukan ini Allah. Dan kalaupun dia berdoa dengan tawassul, maka sudah kita bahas pembahasan tawassul. Bertawassul itu bukan meminta kepada orang yang dijadikan wasilah, tapi namanya saja wasilah kan? Namanya wasilah. Kita tahu kata-kata wasilah ini berarti bukan dia yang dituju, tapi ada zat lain yang dituju. Kalau kita mau masuk satu kantor, kita harus ada orang yang mengenalkan kita. Nah, orang yang mengenalkan kita ini apakah dia tujuan? Enggak. Orang yang mau masuk kantor, dia tujuannya masuk kantor, tapi yang bisa membawanya masuk kantor ini dinamakan wasilah. Nah, gambaran yang simpelnya seperti ini. Nah, begitu juga di dalam tawassul. Tidak ada pada saat orang muslim menjadikan seorang wali sebagai wasilah, menjadikan seorang nabi sebagai wasilah agar diampuni dosa mereka, agar dikabulkan hajat mereka. Tidak ada mereka menjadikan wasilah ini sebagai Tuhan. Tidak ada yang yakin bahwa nabi, pada saat kita bertawassul kepada nabi, oh nabi itu seperti itu Tuhan. Dan ini sudah kita bahas panjang lebar di awal-awal bab.
Yang namanya tawassul adalah menjadikan orang yang soleh baik itu nabi atau bukan nabi, sebagai wasilah agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta tetap Allah, yang kita sembah tetap Allah. Namun kita memohon kepada Allah, ya Allah, berkat hamba-hambamu ini yang kau cintai, berkat hamba-hambamu ini yang dekat kepadamu ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Jadi kita itu ngerayu, kita minta kepada Allah dengan keberkahan orang-orang ini. Yang kita minta tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalau ada semacam perkataan seperti ini dan dijadikan oleh orang-orang sekarang, ziarah yang dimaksudkan Ibn Taimiyah ini adalah ziarah-ziarah kita pada saat kita berkunjung ke wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, pada saat kita berziarah, kita sedang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menuhankan orang-orang yang ada di dalam kuburan. Padahal demi Allah, tidak ada satupun orang muslim yang berziarah kuburan wali meyakini kalau wali itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terlalu lebar pembahasan mereka sehingga keluar dari akal sehat. Jadi ini saya akan pembahasan yang sensitif ini bisa-bisa banyak orang Islam yang keluar dari agama. Di dunia ini yang berziarah lebih banyak atau yang tidak berziarah? Yang berziarah itu lebih banyak. Kalau sudah datang Idul Fitri atau Idul Adha, hampir seluruh orang puan laki ziarah. Lalu kalau kita bilang berziarah dan kemudian mereka yang di kuburan Wali Songo, yang di kuburan Baginda Rasulullah, lalu apakah mereka itu semuanya sedang melakukan kesyirikan? Nah mereka nanti jawab lagi, kami ini nggak mengharamkan ziarah. Kalau ziarah bagus, ziarah untuk mengingat kematian bagus. Ziarah kalau untuk memberikan salam dan kemudian mendoakan mereka bagus. Tapi kalau minta kepada mereka, meyakini mereka sebagai Tuhan, nah ini yang kami permasalahkan. Nah sekarang kita mau tanya, yang menganggap orang kuburan sebagai Tuhan siapa? Ya kan bukan kami. Kau cari orang lain, jangan jadikan kami sebagai objek. Nah inilah kadang kurang teliti di dalam memahami teks, sehingga mereka menjadikan teks yang seharusnya untuk orang kafir dia turunkan untuk orang muslim. Naudzubillah min dzalik. Dengan ini dia banyak mengeluarkan orang muslim dari agama Islam. Nah, ini sangat bahaya. Makanya aliran ini sekarang, itu di Arab Saudi sana sudah mulai dibuang-buang, sudah mulai tidak diakui, sudah mulai mereka sudah tidak dilibatkan dalam banyak hal. Mengapa? Karena sudah banyak orang yang sadar, banyak orang yang kembali kepada Allah. Jadi kalau mereka mengajak kita kepada tauhid, ngajak kita kembali kepada tauhid, eka tu yang sebenarnya harus kembali. Kami ini memanglah tauhid, nak kembali kemana lagi? Kami inilah tauhid, nak kembali kemana lagi? Eka tu yang seharusnya kembali. Nah jadi inilah permasalahan kita di akhir zaman ini, banyak syubhat-syubhat. Ini baru kita membahas satu kitab ini, baru syubhat-syubhat tentang apa? Tentang akidah-akidah, pemahaman-pemahaman dari teks baik Al-Quran atau hadis yang sering disalahpahami sehingga menjadikan mereka mengeluarkan satu dalil yang seharusnya diturunkan kepada orang-orang kafir, mereka turunkan kepada orang-orang Islam. Nah, jadi ini pembelajaran untuk kita, wawasan, maklumat. Apa-apa itu bertanya, jangan langsung percaya. Kalau kita tidak puas, tanyakan. Datangi guru tersebut, tanyakan, dalil ini bagaimana? Maksud dari ini bagaimana? Benar gak? Ada orang mengatakan demikian? Tanya. Nah penyakitnya kita ini kalau sudah nonton dan tertarik dengan apa yang ditonton, langsung percaya. Nah ini penyakit kita. Pokoknya kalau sudah dia lihat di dalam satu media ustadz yang viewernya sudah banyak, wah ini ustadz terkenal nih, kalau ngomong pasti benar. Kenapa? Viewer banyak, subscriber banyak. Nah ini pasti benar, karena tidak mungkin orang nonton dia kalau tidak benar. Belum tentu.
Itu yang penari-penari, yang joget-joget, yang itu yang nonton, yang subscriber lebih banyak, mereka nggak tahu. Dia baru berjoget 3 menit, yang nontonlah berjuta. Dia baru mamerkan sedikit anggota tubuh dia, itu yang nontonlah berjuta. Jadi bukan jadi patokan kalau yang nonton banyak berarti benar. Nah, kadang standar seseorang di dalam memilih itu perlu. Jadi mereka harus bisa memilih mana yang benar dan yang salah itu dengan bertanya dan merujuk kepada ulama. Jangan suka ngade-ngade di dalam agama. Kita ada ahli, kita punya ustadz, kita punya panduan. Ada masalah, datang, nanya. Itu yang seharusnya dilakukan. Bukan dengar percaya, dengar percaya, dengar percaya. Akhirnya dia punya akidah kayak gado-gado. Akidah gado-gado, campur aduk. Ustadz nih dia ambil, ustadz nih dia ambil, akidah nih dia ambil akidah. Dia sendiri tidak tahu, kau ni akidah apa? Tak, aku ambil semua manku. Benar semualah man kataku. Nah, jadi ini jadi apa? Jadi peringatan untuk kita dan juga pembelajaran serta pengetahuan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua.